Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Fira akan merangkumkan bahasa Indonesia untuk persiapan ujian akhir semester 2, gitu ya. Oke, babnya di sini ada 9. Sebenarnya bahasa Indonesia tuh materinya itu aja diulang-ulang dari kelas 3, 4, 5 itu sama aja. Nanti di kelas 6 juga akan belajar hal yang sama gitu. Kayak fiksi, terus fakta, opini, non fiksi itu selalu ada di setiap jenjang. Terus majas itu juga pasti ada gitu. Jadi bahasa Indonesia itu materinya juga luas. Nah, sekarang kita bahas mulai nomor 1, yaitu konotasi. Konotasi itu apa sih? Ini adalah bab baru yang nggak ada di tujuan pembelajaran, tapi tiba-tiba ada waktu ulangan. Nah, konotasi ini apa sih sebenarnya? Konotasi ini adalah kalimat yang bermakna sebenarnya. Jadi maksudnya tuh gini, konotasi kalimatnya itu misalkan gini nih, buah bibir. Apa ada buah tapi bentuknya seperti bibir? Atau apa ada bibir itu sebuah buah? Kan enggak ya? Nah, jadi ada sebuah kalimat, dua buah kata yang mana kalimatnya itu tidak bermakna seperti yang sebenarnya. Jadi buah bibir itu maksudnya bukan bibir itu ada buahnya atau ada buah yang namanya bibir, bukan, tapi dia punya kalimat yang bermakna sebenarnya. Nah, itu namanya konotasi. Jadi konotasi itu kalimat yang bermakna sebenarnya, dia punya makna lain gitu, bahasa mudahnya gitu. Nah, konotasi ini ada banyak sekali, misalkan buah bibir, terus buah tangan, lalu panjang tangan, keras kepala, terus habis itu memutar otak, terus apa lagi ya, muka tembok, terus gulung tikar, lalu ada lagi banting tulang, ada lagi kurang apa lagi ya, banyak lah. Buah bibir, buah tangan, panjang tangan, keras kepala, memutar otak, muka tembok, gulung. Oh, ini gulung. Gulung tikar, banting tulang. Oh, N-nya ketinggalan. Oke. Maksudnya gini. Buah bibir itu maksudnya bukan bibir ada buahnya, juga bukan buah bibir itu ada jenisnya sendiri, bukan. Buah bibir ini maksudnya adalah bahan pembicaraan orang lain. Misalkan gini, Jule menjadi buah bibir warga net, gitu ya. Jule berarti menjadi bahan pembicaraan warga net atau menjadi bahan pembicaraan warga, itu misalkan. Ada lagi Kiki, entah Kiki itu siapa ya, ini nama yang begitu saja muncul di kepalanya Bu Fira. Kiki menjadi buah bibir tetangganya karena dia anaknya tidak bersekolah gitu misalkan. Nah, itu namanya buah bibir, bahan pembicaraan orang lain. Cara ngono buah bibir itu dirasani, jadi bahan rasan-rasan gitu ya. Buah tangan itu adalah oleh-oleh. Misalkan contohnya adalah Leoni membawa buah tangan ikan untuk keluarganya, ini misalkan. Nah, berarti Leoni membawa oleh-oleh ikan untuk keluarganya, gitu maksudnya. Jadi bukan kok tangan keluar buahnya, bukan juga ada buah namanya tangan, itu enggak. Kemudian panjang tangan ini artinya suka mencuri. Jadi misalkan gini ya, Lili terkenal panjang tangan gitu. Berarti Lili terkenal atau suka mencuri. Gitu ya. Terus setelah itu ada keras kepala. Keras kepala itu maksudnya bukan kepalanya yang keras, sama kayak panjang tangan, maksudnya bukan tangannya panjang gitu, enggak. Keras kepala ini maksudnya adalah egois atau semaunya sendiri, bersikap semaunya sendiri, tidak bisa dituturi, itu namanya keras kepala. Contohnya adalah Yeni, anak yang keras kepala sekali.
dinasehati orang tuanya, dia tidak mau mendengarkan. Nah, itu maksudnya egois atau semaunya sendiri. Sakarepe dhewe itu bahasanya adalah keras kepala. Memutar otak. Kalau memutar otak itu maksudnya adalah bukan otaknya yang diputar ya, tapi berpikir solusi yang lain atau mencari solusi lainnya. Jadi memutar otak itu gitu, memikirkan solusi yang lain, mencari solusi yang lain. Misalkan gini, anak-anak kelas 5 tidak ditunggui oleh Bu Fira. Akhirnya mereka memutar otak bagaimana caranya supaya mereka paham pelajaran ini gitu. Jadi kalian memutar otak memikirkan solusi piye carane ben iso ngerjakno iki padahal gak enek gurune gitu. Itu memutar otak ya. Terus sekarang muka tembok. Muka tembok itu maksudnya bukan mukanya berupa tembok, tapi artinya tidak tahu malu gitu. Jadi misalkan gini ya, Anita itu punya muka tembok, berarti maksudnya Anita itu tidak tahu malu gitu. Terus gulung tikar. Gulung tikar ini maksudnya adalah gulung tikar ini bukan maksudnya tikarnya digulung terus dilipat terus habis itu disimpan gitu, bukan. Gulung tikar itu maksudnya adalah menutup usaha atau bangkrut. Ini maksudnya gulung tikar ya. Jadi karepene wis bar bangkrut soalnya. Jadi usahanya itu udah tutup gitu. Habis itu banting tulang. Banting tulang itu maksudnya bukan tulang kalian dibanting atau kalian di smackdown gitu, bukan. Banting tulang itu artinya berusaha sangat keras. Gini, anak-anak kelas 5 banting tulang supaya mereka juara lomba lah itu. Jadi anak-anak kelas 5 berusaha sangat keras supaya kalian juara lomba gitu ya. Sebenarnya ini bisa dititeni. Oh, buah bibir berarti tentang bibir. Bibir itu kan soal pembicaraan. Oh, berarti oh yeah, orang-orang jadi bahan pembicaraan orang gitu. Terus buah tangan. Oh, berarti tangannya itu ada buahnya. Berarti tangannya bawa oleh-oleh. Terus panjang tangan itu berarti artinya suka mencuri. Tangan kan harusnya normal aja, tapi kalau panjang loh ini berarti ada sesuatu, berarti suka mencuri. Terus keras kepala. Saking kerasnya kepala atau pemikiran orang sampai gak bisa dinasehati, gak iso dituturi. Nah, itu egois. Terus ini memutar otak. Memutar otak itu artinya berpikir lagi, dari kata otak ya. Jadi berpikir lagi, pokoknya mencari solusi piye yo carane gitu. Muka tembok. Nah, ini loh. Karena tembok itu datar ya, kayak ketutup, akhirnya orang tuh nggak punya malu. Jadi mukanya tembok, nggak punya malu. Terus gulung tikar. Orang kalau gulung tikar itu artinya kan wis tutup. Nah, sama. Ini juga maksudnya bangkrut. Terus banting tulang. Banting tulang itu bukan orangnya dibanting, tapi tulangnya memang digunakan untuk berusaha sangat keras gitu. Jadi artinya berusaha sangat keras. Kemudian ada lagi naik daun. Naik daun itu bukan orang naik di daun atau hewan naik di daun, bukan. Naik daun itu maksudnya adalah lagi terkenal, sedang terkenal. Jadi artis ini Korea ini lagi naik daun, itu maksudnya bukan artis itu lagi naik daun, tapi dia lagi terkenal. Jadi lagi naik-naiknya, lagi populer banget. Itu namanya naik daun. Gitu ya, ini adalah konotasi yang paling sering muncul biasanya. Mungkin ada lagi tapi Bu Fira belum kepikiran. Oke, ini yang Bu Fira pikirkan nak. Ini dihafalkan ya. Siapa tahu besok muncul. Dan biasanya kalau Bu Fira jelaskan besoknya muncul gitu kan, dengan bentuk soal yang lain supaya kalian lebih berpikir lagi. Sekarang nomor 2, pesan yang terkandung dalam cerita atau informasi tersurat atau informasi tersirat. Tersirat ini maksudnya bukan disirati pakai air tapi ada makna konotasinya gitu ya. Jadi kalian kan sudah pernah membaca sebuah cerita, buku cerita, novel, terus komik. Nah, itu punya pesan yang terkandung dalam cerita. Sebuah cerita itu selalu punya pesan, gak mungkin cerita kuwi ngono-ngono ae, pasti mengandung apa sih yang mau ditulis oleh penulis, apa yang mau disampaikan penulis kepada pembaca, itu selalu ada. Nah, yang mau disampaikan penulis itu namanya pesan
dan informasi. Jadi begitu kita baca, itu seharusnya kita mendapatkan sebuah pesan dan kita mendapatkan sebuah informasi. Misalkan ya, ini Bu Fira sudah mencari bacaan yang singkat Pol supaya videonya nggak terlalu panjang. Benny memiliki pensil yang sudah pendek. Temannya mengejek dan menyuruhnya membuang pensil itu. Namun Benny tetap menggunakannya sampai habis. Dengan pensil itu, Benny berhasil mengerjakan ulangan dengan baik. Terus kalau dari teks ini, pesan yang terkandung dalam cerita ini adalah apa? Apa nak? Jadi temannya itu nggak boleh ngejek. Enggak ya, kita bisa begini. Menggunakan barang yang masih bisa dipakai itu bukan suatu hal yang buruk. Masih bisa dipakai ya berarti bukan suatu hal yang buruk kan. Terus kita juga tidak baik mengejek teman ya, tidak baik mengejek teman. Harus berteman sama semuanya, nggak boleh saling ngejek dan menganggap orang-orang yang lain itu buruk. Nah, pesan itu sama seperti informasi yang tersurat, informasi yang tersirat. Kalau informasi tersurat, nah ini adalah informasi yang teksnya ada di informasinya ada di dalam teksnya. Kalau informasi tersirat itu informasinya informasi salah nulis informasinya ini ya, informasinya. Kalau tersirat berarti informasinya tidak ada di dalam teksnya. Vira ulang ya. Jadi pesan itu sama seperti informasi, tapi pesan itu lebih mirip seperti informasi tersirat karena kita nyari sendiri pesan yang terkandung di dalam cerita itu apa. Sama kayak informasi tersirat, jadi informasinya itu nggak ada di dalam teks, kita bikin sendiri. Ini kan nggak ada ya, tidak baik mengejek teman itu kan nggak ada di teksnya, mana ada, nggak ada. Terus menggunakan barang yang masih bisa dipakai itu bukan suatu hal yang buruk juga nggak ada di sini. Nah itu namanya pesan dan informasi tersirat. Kalau informasi tersurat itu informasinya ada di dalam teksnya. Gini misalkan, di teksnya ini misalkan Bu Fira tambahi, Benny menganggap menggunakan barang yang masih bisa dipakai itu bukan suatu hal yang buruk. Itu bukan suatu hal yang buruk. Nah, kalau ada di dalam teks sebuah pesan atau informasi, ini namanya informasi tersurat, gitu ya nak ya. Jadi pokoknya pesan dan informasi itu sama. Kalian harus nyari sendiri, kalau disuruh nyari sendiri, kalau ada ya berarti tinggal ditulis lagi gitu. Sekarang ada lagi teks. Sepulang sekolah, Siti melihat ibunya sedang menyapu. Siti segera membantu tanpa disuruh. Pekerjaan pun lebih selesai cepat dan ibu merasa senang. Nah ini, berarti ini kan ada pesan yang tersurat, betul toh? Ada pesan tersuratnya mana? Segera membantu tanpa disuruh. Ini bisa jadi pesan, bisa jadi informasi juga. Segera membantu orang tua tanpa disuruh. Ini pesan yang bagus gitu ya. Terus sekarang kalimat yang berikutnya, Andi menemukan uang di halaman sekolah. Ia menyerahkan kepada guru. Uang itu diserahkan ke guru. Setelah diumumkan, pemilik uang datang mengambilnya dan berterima kasih kepada Andi. Nah kalau ini nggak ada pesan tersuratnya, adanya pesannya tersirat. Oke, pesannya apa berarti? Saat menemukan uang, sebaiknya kita mengembalikan barang atau uang yang bukan milik kita, atau mengembalikan barang atau uang milik kita, atau menyerahkannya kepada yang berwenang. Ini adalah pesannya, gitu ya. Terus sekarang kesimpulan. Kesimpulan itu hampir sama seperti pesan dan informasi. Hanya saja bedanya kesimpulan itu seringnya ada di akhir cerita.
Kalau pesan kita bisa ambil dari awal cerita pesannya seperti apa. Harusnya tuh tokoh ini gimana, tokoh ini gimana. Kita bisa ngambil dari awal. Tapi kalau kesimpulan itu dari akhir cerita. Ketika cerita itu habis, kesimpulan apa yang bisa kita dapat? Kayak gitu. Hampir sama seperti pesan, hampir sama seperti informasi. Berarti kalau misalkan Bu Fira menyimpulkan ini ya, kesimpulannya apa? Kalau teksnya hanya sesedikit ini, kesimpulannya bisa sama seperti pesan. Berarti kita itu dilarang mengejek teman. Karena menggunakan barang yang masih bisa dipakai itu bukan suatu hal yang buruk. Jadi ini itu bisa dimasukkan ke kesimpulan gitu. Sama. Terus ini juga sama. Pesannya kan segera membantu orang tua tanpa disuruh. Kesimpulannya kita bisa buat itu juga, tapi juga bisa membuat gini kan. Saat kita membantu orang tua bisa merasa senang. Bisa ditambah juga, dan kita pun bisa mendapatkan pahala dan menjadi anak yang berbakti. Nah, itu bisa, kesimpulannya gitu. Terus ini lagi, Andi menemukan uang ini ya. Kesimpulannya apa berarti? Saat kita mengembalikan barang atau uang yang bukan milik kita, maka orang yang kehilangan itu akan berterima kasih kepada kita. Kayak gitu misalkan kesimpulannya gitu ya. Jadi kesimpulan itu ada di akhir cerita. Bisa sama seperti pesan, bisa berbeda, tapi pasti menyambung kok nak. Gak mungkin pesan sama kesimpulan itu gak mungkin. Orang teksnya kan sama ya. Jadi besok kalian bisa buat sama. Pesan, informasi, kesimpulan itu sama. Intinya sama gitu ya. Terus sekarang kita belajar tentang sebab akibat. Sebab akibat kemarin ini sudah Bu Fira jelaskan di kelas ya. Sebab akibat itu seperti sebuah hubungan. Kalau ada suatu sebab, maka akan ada akibatnya. Gak mungkin tiba-tiba ada sebuah akibat tanpa sebab, ngono. Contohnya gini. Kelas 3 mengalami kebakaran karena ada warga yang membuang putung rokok sembarangan. Nah, misalkan kayak gini. Ada teks seperti ini. Sret. Kelas 3 mengalami kebakaran karena ada warga yang membuang putung rokok sembarangan. Manakah sebabnya? Manakah akibatnya? Akibat itu berarti yang terjadi sekarang, yang terjadi setelah ada sebuah masalah itu apa? Di sini kan masalahnya kebakaran ya. Berarti akibatnya ya ini, kelas 3 mengalami kebakaran. Sebabnya apa tadi? Sebabnya karena ada warga yang membuang putung rokok sembarangan. Nah, ini adalah sebab akibat. Gitu ya, paham ya? Insya Allah ini paham. Terus lagi, Bu Fira buat contoh lagi. Dino sakit demam dan tidak masuk sekolah karena dia kemarin main hujanan. Nah, kalau ini gimana? Sebabnya Bu Fira warnai hijau, akibatnya Bu Fira warnai kuning gitu ya. Nah, berarti sebabnya sekarang yang mana? Sebabnya adalah dia bermain hujan-hujanan. Ya kan? Akibatnya apa dari bermain hujan-hujanan? Demam dan tidak masuk sekolah. Jadi yang kuning ini akibat, yang hijau sebab gitu ya. Paham lah ini misal kalau besok ada soalnya. Terus selain sebab akibat itu ada juga hubungan tentang ini kan kalimatnya tidak bagus ya. Demam terus habis itu hujan-hujan terus habis itu demam terus buang putung tiba-tiba kebakaran. Ini ada sebuah kalimat yang bagus. Misalkan gini. Buto, Fira tidak kepikiran nama ini. Sedang cepet-cepetan nanti mau ke dinas. Jadi ini Bu Fira buatnya pagi videonya nak. Sebelum berangkat ke dinas. Buto membaca, enggak. Buto membuat gunung Merapi dari sampah
kertas yang dijadikan bubur kertas. Hal ini dilakukan Buto supaya mengurangi limbah kertas. Buto ingin menyelamatkan bumi. Nah, gini misalkan, kalau teksnya panjang terus sebab akibatnya gimana? Akibatnya di sini yang mana ya? Akibatnya adalah Buto itu ingin menyelamatkan bumi. Dia mengurangi limbah. Terus sebabnya gimana? Sebabnya justru yang awal. Jadi Gunung Merapi dia membuat kebalik ya Allah. Jadi akibatnya itu adalah dia membuat Gunung Merapi, gitu ya. Saya kopinya. Akibatnya membuat Gunung Merapi. Sebabnya kenapa? Sebabnya Buto membuat Gunung Merapi itu karena apa? Karena dia ingin menyelamatkan bumi atau mengurangi limbah kertas. Ini ya, jadi sebabnya itu adalah akhirnya. Akhirnya tuh gimana? Atau apa yang mau dilakukan orang itu tuh sebabnya apa sih kok orang itu melakukan itu gitu. Sekarang nomor 5. Ini juga sudah pernah Bu Fira jelaskan di kelas huruf kapital dan tata penulisan angka. Huruf kapital itu biasanya ada di nama orang, nama lokasi, nama desa kah, kota kah, terus nama sekolah kah, pokoknya lokasi ya, negara dan lain sebagainya ini pakai kapital. Terus habis itu di judul itu juga kapital, awal tanda petik itu juga kapital, nama hari ini juga kapital, tapi nulisnya gini, hari Jumat, hanya kecil, J-nya besar gitu ya. Terus nama bulan Desember, Januari, Februari itu juga kapital. Kalau ini insya Allah kalian sudah bisa lah, kemarin sudah mencoba mengoreksi huruf kapital, itu kalian nilainya bagus. Terus sekarang kita mulai ke ini tata penulisan angka. Oke, tata penulisan angka. Angka itu kan ada dari angka 1 sampai dengan 10. Ya kan? Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia angka 1 sampai dengan 9 yang punya satu angka tok atau satu satuan ya, ini kan disebut sebagai satuan. Itu kalian nulisnya dalam bahasa Indonesia pakai sebuah kata. Jadi 1 tuh nggak ditulis ini, nggak ditulis angkanya, tapi ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 saja sudah ditulis seperti ini. Nanti berikutnya ditulisnya 11, 12, 13 gini. Oke? Gitu ya. Lanjut sekarang nomor 6. Mengunjungi tempat bersejarah. Kalian kemarin itu sudah pernah ke Surabaya ya, ke monumen yang namanya Kapal Selam. Itu adalah sebuah tempat bersejarah. Apa yang kalian lakukan ketika mengunjungi tempat bersejarah itu? Yang pertama kalian harus, mana panahnya ini? Yang pertama kalian harus menghormati warga sekitar. Menghormati penjaga tempat bersejarah. Betul? Terus kalian juga harus menjaga sikap saat ada di tempat bersejarah. Lalu kalian harus mematuhi aturan yang ada di tempat bersejarah. Pas waktu di tempat bersejarah itu, kalau kalian rame kan Bu Fira bilang, nak jangan rame gitu ya, saling menghormati. Nah, pemandu wisata, jadi bukan cuma penjaga tempatnya, biasanya tempat bersejarah itu ada pemandu wisatanya. Kalian pas waktu masuk di
ini kapal selam itu kan ada pemandu yang membawa ini nak, semacam mic tapi bentuknya kotak. Nah, terus kalian dijelaskan itu namanya pemandu ya, pemandu wisata. Jadi kalau di tempat bersejarah itu selalu ada pemandu wisatanya. Buat apa sih pemandu wisata itu? Pemandu wisata itu untuk menjelaskan kepada kalian sejarahnya tuh gimana toh. Terus ada apa aja sih di tempat bersejarah itu gitu ya. Kalian tahulah ya, karena sudah pernah ke tempat bersejarah. Menghormati, mengini, berarti kalian harus menjaga sikap. Menjaga sikap itu atau disebut juga sebagai etika. Jadi harus menjaga etika kalau di tempat bersejarah. Nggak boleh tiba-tiba guyon, tiba-tiba gimana-gimana, itu nggak boleh gitu ya. Dan misalkan kok kalian melihat orang ada yang melakukan hal seperti itu, tidak boleh ditiru gitu ya. Terus sekarang kita masuk ke laporan sederhana. Ini juga belum ada nak di LKS, tapi kok tiba-tiba ada di soal yang dibuat dinas. Tapi nggak apa-apa, ini gampang. Laporan sederhana. Laporan sederhana itu berarti seperti melaporkan apa yang sudah kalian lakukan. Kalau yang kalian lakukan biasanya itu melaporkan secara lisan atau lewat mulut. Bu, misalkan iki gelut, Bu. Nanti habis melakukan ini terus melakukan apa? Bu, tadi saya sudah ini, Bu, tadi saya sudah ini. Itu namanya laporan sederhana lisan. Nah, terus laporan sederhana di sini yang dimaksud adalah tertulis. Laporan sederhana tertulis itu biasanya hanya terdiri dari judul. Judulnya, laporannya apa? Kalian sudah melakukan apa? Isinya sudah melakukan apa? Isinya inti dari kalian sudah melakukan apa. Kalau kalian misalkan Bu Fira suruh membuat laporan pas di kapal selam gitu ya, berarti judulnya gini, mengamati kapal selam. Ini misalkan judulnya. Terus nanti setelah judul apa? Setelah judul kalian menulis yang namanya pengamatan. Yang kalian amati apa? Yang diamati apa? Gitu. Terus habis itu nulis apa lagi? Hasil yang diperoleh dari laporan. Kalian kan memperoleh sesuatu. Gak mungkin tau cuman mengamati. Kalian akan memperoleh yang namanya informasi. Nah, informasinya ditulis di sini. Gitu aja. Laporan tertulis tuh gitu. Laporan tertulis harus ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. Gak boleh asal-asalan. Kalau bahasa Indonesia ya laporannya ditulis pakai bahasa Indonesia sesuai huruf kapital, dan kalau ada angkanya juga sesuai tata penulisan angka gitu. Itu kalau misalkan kalian diminta untuk menulis laporan gitu ya. Sudah, nanti kalau ada yang ditanyakan kalian boleh menulis di komentar. Terus nomor 8, kalimat saran dan tanggapan. Oke. Saran juga sudah dijelaskan kemarin. Tanggapan. Saran itu biasanya ada kalimat, ciri-cirinya gini, ada kalimat sebaiknya, seharusnya, seyogyanya. Ini adalah kalimat saran. Tapi kalau kalimat tanggapan itu biasanya nggak ada itu, nggak ada kata sebaiknya, nggak ada kata seharusnya, nggak ada kata seyogyanya. Sebentar, Bu Fira coba baca dulu contoh soal tentang kalimat saran dan tanggapan itu gimana. Oh, ini misalkan. Saat ada siswa yang membuang sampah sembarangan, kalimat saran apa yang sebaiknya kamu ucapkan? Kalau ada orang, temanmu buang sampah sembarangan gitu, saran apa yang sebaiknya kamu ucapkan? Sebaiknya kamu tidak melakukan itu.
karena itu bukan hal yang baik. Sebaiknya kamu membuang sampahnya di mana? Membuang sampah di tempat sampah. Ini misalkan. Terus tanggapannya gimana kalau ada siswa yang membuang sampah sembarangan? Nah, ini nanti kalian tahu bedanya. Tanggapannya seperti apa? Tanggapan itu seperti ini. Buang sampah itu bukan suatu hal yang baik. Karena bisa mengakibatkan selokan menjadi mampet gitu misalkan, atau bisa mengakibatkan banjir. Dan lingkungan juga menjadi tidak sehat saat ada banyak sampah. Nah, beda ya. Saran itu ditujukan kepada orang. Jadi saran itu kenapa kok ada kata sebaiknya, seharusnya, seyogyanya? Karena saran itu ditujukan ke orang. Tapi tanggapan itu adalah pemikiran kita sendiri. Pemikiran kita tidak ditujukan kepada siapa-siapa, tapi pemikiran kita tuh piye toh gitu. Tanggapan itu kayak gitu. Makanya di sini kita nggak ada seharusnya buang sampah itu kayak gitu, nggak. Karena kita nggak ngomong ke orang, ini kita ngomong ke diri kita sendiri. Menurut kita tuh buang sampah itu adalah bukan suatu hal yang baik. Karena bisa mengakibatkan solokan menjadi mampet karena tertutup sampah. Terus mengakibatkan banjir. Lingkungan juga jadi nggak sehat karena ada banyak sampah, ada banyak lalat. Nah, itu bedanya ya. Tanggapan tuh kayak gitu. Saran itu seperti itu ya. Jadi ada bedanya ya. Besok kalau diminta nulis tanggapan, berarti kamu harus nulis apa yang ada di dalam pikiranmu. Kalau saran itu berarti apa yang mau kamu ucapkan ke orang itu kalau orang itu melakukan sesuatu. Ngono ya. Sekarang cerita bergambar. Ini tuh mirip seperti seni rupa. Makanya Bu Fira setelah seni rupa besoknya bahasa Indonesia. Cerita bergambar ya seperti ilustrasi. Jadi di sebuah komik cerita bergambar, buku cerita, terus novel itu biasanya ada gambarnya. Tapi kalau novel gambarnya mungkin cuma 1-2 tok dalam satu buku. Tujuannya apa ilustrasi itu? Sama seperti pelajaran seni rupa. Tujuannya adalah untuk menjelaskan maksud dari tulisan gitu ya. Jadi dia cerita ilustrasi sama teksnya itu harus padu, harus sama. Gak mungkin ceritanya ini tentang maling kundang tapi gambarnya Barbie, itu gak mungkin gitu ya. Jadi ilustrasi sesuai dengan bacaan, harus sesuai gitu ya. Oke, ini sudah selesai bab bahasa Indonesia. Hanya ini saja. Semangat belajar ya nak ya. Pokoknya kalau belajar pasti kalian bisa kok. Jangan lupa dititeni. Bu Fira tuh gak nyepil soalnya. Bu Fira cuma nyepil bab-babnya aja supaya kalian besok bisa mengembangkan sendiri apa yang sudah Bu Fira jelaskan gitu ya. Semangat belajar. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.